Satu-satunya Raja Bone yang sering menjadi tutur lisan sampai saat ini adalah Lainca Matinroe Ri Adenenna atau Matinroe Ri Sapanana, artinya yang meninggal di tangga rumahnya. Dalam bahasa Bugis kuno, tangga dinamakan sapana, sementara bahasa umumnya dinamakan adeneng. Konon Lainca sewaktu kecil, selain usil, suka mengganggu. Kalau berjalan, langkahnya mengeper-ngeper sambil membusungkan dada, sehingga kelihatan angkuh. Dalam masyarakat Bugis, perilaku seperti ini dinamakan macica. Itulah barangkali sehingga ia bernama Lainca dari kata macica. Cerita ini hanya cerita-cerita orang dulu, utamanya ibu-ibu yang suka duduk di tangga sambil cari kutu. Kata Inca juga merupakan nama salah satu suku di Amerika Selatan. Suku Inca ini menaklukkan suku lainnya di sepanjang pantai Kolombia hingga Argentina. Jadi nama Lainca ini cukup unik, seunik dengan langkah-langkahnya semasa berkuasa di Bone. Raja Bone ini juga dikenal paling nakal dan pemarah. Tak segan-segan membunuh bagi siapa saja yang berani melarang dan memperingatkannya. Tak hanya itu, ia suka menuruti kehendak pandangan matanya. Konon, manakala melihat perempuan cantik, maka ia jadikan sebagai dayang-dayang istananya. Tak peduli perempuan itu sudah ada yang punya atau belum, harus dijadikan dayang-dayangnya. Konon menurut cerita, manakala Lainca hendak naik ke istananya, maka seluruh dayang-dayangnya harus berdiri di kiri kanan sepanjang tangga untuk dijadikan sebagai pegangan ketika ia menaiki tangga. Tentu saja kelakuannya itu sangat bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Bone. Banyak langkah dan kebijakannya yang sangat merugikan rakyat. Lainca lebih banyak menuruti hawa nafsunya. Ia seorang muda tersinggung dan pemarah. Ia tak segan memarahi para bangsawan dan penguasa wilayah-wilayah Lili atau daerah-daerah kecil yang sudah bergabung dengan Kerajaan Bone. Para penguasa daerah-daerah kecil itu dinamakan Arung Lili. Salah seorang Arung Lili yang bernama Lapatiwongi Topawawoy diasingkan oleh Lainca ke Sidenreng Rapang. Setelah lama berdiam di Sidenreng, ia kembali ke Bone untuk datang minta maaf kepada Lainca, karena ia pikir Lainca tidak marah lagi kepadanya. Namun apa yang terjadi? Ketika datang menghadap untuk minta maaf, malah ia dibunuh oleh Lainca. Tak hanya itu, nasib yang sama juga dialami oleh Arung Pacing, dan masih banyak bangsawan lainnya yang mengalami nasib yang sama. Konon, pada suatu hari, Lainca melakukan tindakan yang sangat memalukan, yaitu mengganggu istri orang. Akan tetapi kepergok oleh suaminya. Lantas kemudian, Lainca balik mengancam orang tersebut akan dibunuhnya, sehingga orang tersebut memilih melarikan diri. Setelah itu, untuk menutupi kesalahannya, Lainca membunuh istri orang tersebut. Kemudian membakar sebagian kota Bone dan Macege.
Akhirnya penduduk harus mengungsi ke wilayah Majang untuk menyelamatkan diri. Kedatangan para pengungsi tersebut membuat Arung Majang bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang terjadi di Bone? Kami tidak bisa mengatakan apa-apa, Puang. Silakan Puang sendiri melihat bagaimana Bone sekarang, jawab salah seorang pengungsi. Setelah itu Arung Majang keluar melihat ke arah Bone. Disaksikan asap mengepul di langit kota Bone. Api melalap habis rumah-rumah penduduk. Laincak membakar rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum. Melihat keadaan itu, Arung Majang kemudian menyuruh seseorang berangkat ke Palaka untuk memanggil Ida Malaka. Tidak lama kemudian, Ida Malaka tiba di Majang. Sesampainya di rumah Arung Majang, bersama beberapa orang, ia pun disuruh ke Bone untuk menghadapi Laincak. Setelah tiba di kota Bone, Ida Malaka kemudian mengutus salah seorang untuk menemui Laincak dan menyampaikan agar tindakannya itu dihentikan. Akan tetapi, setelah orang itu tiba di depan Laincak, utusan itu pun langsung ditebas dan mati seketika itu. Setelah itu, Ida Malaka kembali ke Majang melaporkan kejadian yang baru saja terjadi. Mendengar kabar buruk itu, Arung Majang bersama Ida Malaka serta sebagian penduduk berangkat ke Bone untuk menghadapi Laincak yang tidak lain adalah cucunya sendiri. Mari kita menghadapi Laincak. Dia bukan lagi sebagai Raja Bone karena telah melakukan pengerusakan, kata Arung Majang dengan nada amarah. Setelah Arung Majang bersama rombongan sampai di Bone, ia melihat Laincak sendirian berdiri di depan rumahnya. Setelah melihat kedatangan orang banyak, tiba-tiba Laincak menyerbu dan menyerang membabi buta. Banyak orang yang dibunuhnya pada saat itu. Tapi tak lama kemudian ia tak mampu bertahan. Tenaganya semakin melemah dan kehabisan napas. Karena merasa sangat kepayahan, Laincak melangkah menuju tangga rumahnya. Lalu ia bersandar dengan napas yang terputus-putus. Akan tetapi, melihat cucunya sedang sekarat, Arung Majang muncul naluri kemanusiaannya. Lalu ia berlari mendekati dan memangku kepala cucunya. Nampak Laincak meneteskan air mata. Selang beberapa saat, akhirnya Raja Bone itu mengembuskan napasnya yang terakhir. Oleh karena itulah digelar Matinroe Riadenena, yaitu meninggal di tangga rumahnya. Video yang Anda lihat saat ini adalah Kelurahan Majang. Jalanan bergelombang. Sesekali saya harus berhenti. Tidak susah mencari lubang di sini. Ini adalah kampung Arung Majang. Daerah ini banyak menyimpan kisah dan sejarah di masa lampau. Siapa sebenarnya Laincak ini? Laincak lahir dari pasangan Laulio Botee, Raja Bone ke-6, dengan istrinya yang bernama Wetenriwewang dan Rai. Laincak bersaudara kandung dengan Welempe,
Wetan Ripakua dan Latan Rawe Bongkange Raja Bone ke-7. Sebagai Raja Bone, Laincak menggantikan saudaranya Latan Rawe Bongkange karena tidak memiliki putra mahkota atau anak patola, sehingga Latan Rawe Bongkange mewariskan kedudukannya kepada adiknya Laincak. Dalam Lontar Akarungan Ribone menyebutkan bahwa 2 tahun setelah perjanjian Telumpo Coeri Timurung, Latan Rawe Bongkange mengumpulkan rakyat Bone dan mengumumkan bahwa setelah tiba ajalnya, karena tidak memiliki anak patola atau putra mahkota sebagai pewaris, maka adiknya lah Laincak yang diserahkan kedudukannya sebagai mangkau atau raja di Bone. Setelah itu, Latan Rawe Bongkange juga memanggil adiknya Laincak dan memberinya pesan, "Wahai adikku, aku sampaikan kepadamu, peliharalah tingkah lakumu, sebab dirimulah yang kuinginkan menjadi mangkau Ribone kalau ajalku sudah tiba. Sebab tidak ada keponakanmu, engkaulah yang paling layak mewarisiku. Aku juga sampaikan kepadamu, wahai adikku, jika kelak aku meninggal dan telah mengurus mayatku, aku inginkan kau memperistrikan iparmu. Engkau sangat beruntung jika memiliki anak keturunan bersamanya, karena akan menjadi pewaris tahta di Bone yang bersumber dari darah Timurung. Baik kiranya adikku, engkau menikahi Arung Timurung iparmu, sebab sangatlah mahal perempuan seperti dia, tidak terkecuali dengan cara berpikirnya. Semoga saja engkau dapat memilikinya bersama-sama dengan negeri Bone. Semoga saja tanah Bone dapat bertangkai dan tumbuh lebat, hingga kelak Bone akan menjadi negeri besar dan rakyat tak bercerai-berai." Selang beberapa waktu kemudian, Latan Rawe Bongkange akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya dibakar dan abunya dimasukkan ke dalam guci. Oleh sebab itulah ia bergelar Anumerta Latan Rawe Bongkange Matinroe Rigucina. Akan tetapi ternyata Laincak tidak mengindahkan pesan-pesan kakaknya. Bahkan ia menjalankan pemerintahan di kerajaan sekehendaknya, sehingga merugikan orang banyak. Akhirnya ia meninggal di tangga rumahnya setelah mengamuk kehabisan napas. Perlu diketahui bahwa dalam tradisi di kerajaan Bone tidak dibenarkan meneteskan darah merah seorang raja, apalagi dengan sengaja membunuhnya. Tempeding tetik masolo darah celak namangkau haritanai. Meskipun Laincak dianggap telah melakukan perbuatan yang kontroversial dan tidak terpuji selama menjadi mangkau di Bone, sebagai manusia biasa, ia tak luput dari segala kekurangan dan kehilapan. Dan kisah ini setidaknya bisa menjadi renungan dan pelajaran bagi setiap pemimpin, agar dalam menjalankan tugasnya senantiasa memperhatikan adab dan sopan santun dalam menjalankan amanah rakyat. Sebagai informasi, makam Laincak saat ini terletak di lingkungan Potonge, Kelurahan Majang, Kecamatan Tanetiriatang Barat, Kabupaten Bone. Untuk sampai ke lokasi makam Laincak, harus melewati Semak Balukar. Ternyata juga kawasan itu dikenal sangat angker.
jarang warga setempat untuk berani ke lokasi makam Laincak. Di sekitar makamnya hanya ditumbuhi semak belukar. Ada sepohon beringin atau pohon nyele, daunnya lebat, menambah keangkeran tempat itu. Silakan Anda berkunjung. Beginilah kondisi jalan dan suasana di Kelurahan Majang yang kami rekam pada hari Jumat sore, tanggal 13 Januari 2023. Salah seorang warga keturunan Arung Majang yang juga mantan Lurah Majang, ia menyebutkan bahwa konon asal-usul nama Majang berasal dari kata maja, artinya tidak baik. Tetapi ketika Belanda masuk di Bone, ia tidak bisa mengucapkan kata maja. Lantas, ia hanya bisa menyebutnya Majang. Ada juga yang berpendapat asal-usul nama Majang berasal dari kata mayang, yaitu sejenis tongkol bunga palem seperti pinang, kelapa, enau, dan sebagainya. Barangkali pendapat ini lebih tepat karena sejak dahulu Kampung Majang banyak tumbuh pohon pinang, kelapa, dan enau. Dahulu daerah Majang tanahnya subur untuk pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat.